masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita panggil namanya, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berhari Minggu. Kita kembali lagi dalam ibadah online hari ini. Kita percaya kita semua sudah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ibadah ini kita mau datang berterima kasih dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami merasa berterima kasih atas segala apa yang Tuhan kerjakan dan berikan buat kami. Saat ini Tuhan, dalam ibadah kami mau berterima kasih lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami percaya dari awal sampai berakhirnya ibadah kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang memungkinkan berdiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau agungkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Ya yang maha mulia, Ya yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji
menyambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Bersorak haleluya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, haleluya. Bersama kita mengimani pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, haleluya. Maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Dia naik ke surga, siapa tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapa bagiku. Yesus hidup, amin. Dia bangkit, maut telah dipatahkan, lebih dari pemenang. Dari pemenang, amin. Lebih dari pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita tetap dalam keadaan pujian dan penyembahan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala raja, yang menyelesaikan misi Allah sampai selesai, memerdekakan manusia dari dosa, mendamaikan Allah dengan manusia. Mari saat ini kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita akui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Oleh darah Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
Saudara-saudara, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita renungkan pujian ini, kita aminkan pujian ini, bahwa kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya segala yang bernafas memuji Tuhan, karena Engkau terbesar, Engkau termulia, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami minta pertolongan Roh Kudus membimbing kami, menyertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Bagi setiap kami, Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu ini akan menguatkan kami, akan menjadikan kami orang-orang yang mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat dan seluruh umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Kita memasuki minggu yang pertama pada bulan Desember. Dan pada hari ini saya boleh berjumpa dengan saudara-saudara lewat ibadah online. Sungguh hati saya penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya pada hari ini, saat saudara memuji Tuhan, saat saudara dengarkan firman Tuhan, hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan nyata. Sehingga umat Tuhan boleh menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang menuntun, yang memimpin, yang membawa kita semakin indah dan menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini saya akan belajar bersama-sama dengan saudara-saudara, yaitu dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama tentang pergumulan Hana. Kita melihat ini 1 Samuel 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Meskipun panjang ayat ini, saya harap saudara betul-betul konsentrasi, dengarkan firman Tuhan, dan hadirat Tuhan akan berlimpah-limpah. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian berdasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu.
Dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Saudara-saudara, pergumulan yang dialami oleh Hana, kita sudah melihat itu. Suaminya namanya Elkana. Ini dalam perjanjian lama ya saudara-saudara. Elkana mempunyai 2 orang istri. Sekali lagi ini dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, 1 suami 1 istri. Suami kepala, istri tubuh. Bukan 1 kepala 2 tubuh. 1 suami 1 istri. Elkana mempunyai 2 orang istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Penina sudah mempunyai anak, saudara-saudara. Sementara Hana tidak punya anak. Dan Penina seringkali meledek, seringkali merendahkan si Hana. Hana sangat susah hatinya. Hana sangat sedih, saudara-saudara. Dan dalam kesedihan hatinya, dalam setiap tahun mereka bersama-sama pergi berdoa di bait Allah. Dan imam pada waktu itu adalah Imam Eli. Mereka pergi ke Silo. Hana datang juga dan Hana berdoa di situ. Permohonan Hana kepada Tuhan dinyatakan dengan kesungguhan hatinya. Sampai menangis. Saudara-saudara, apa yang Hana inginkan, apa yang Hana rindukan, Hana kepingin juga dapat anak, saudara-saudara. Hana berdoa di bait Allah. Pergumulan yang berat itu diutarakan kepada Tuhan lewat doanya. Hana tidak bisa berkata-kata, tapi mulutnya yang bergerak-gerak, air matanya yang keluar, saudara-saudara. Sementara imam, yaitu Imam Eli, mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Hana. Dia mengamat-amati orang yang sedang bergumul dan berdoa ini. Bapak Ibu Saudara, Imam Eli menyangka bahwa Hana sedang mabuk. Imam Eli berkata kepada Hana, "Udah, berhenti saja.
Jangan begitu. Saudara-saudara, dikira mabuk. Bayangkan orang yang sungguh-sungguh berdoa, dipikir mabuk. Dan yang mengira mabuk ini seorang imam. Bapak Ibu Saudara, itu bisa meninggalkan luka loh. Kalau ada hamba Tuhan memperhatikan jemaatnya, dan jemaat itu saudara lagi berdoa sungguh-sungguh, tapi Pak Pendeta atau hamba Tuhan itu berkata, kamu mabuk. Wah, itu pedih, itu luka. Tetapi Hana tidak menyimpan kebencian atau dendam terhadap Imam Eli. Hana berusaha menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang menjelaskan pergumulannya. Hana sedang menjelaskan masalahnya. Bahwa dia bukan orang mabuk. Tapi dia sedang berdoa untuk mohon anak. Sementara Imam Eli waktu mendengar penjelasan daripada perempuan ini, Imam Eli berkata, tahun depan Tuhan akan memberimu anak. Beberapa menit yang lalu Imam Eli yang berkata, kamu mabuk. Lewat beberapa menit kemudian Imam Eli menyampaikan nubuat. Tetapi heran, Hana percaya apa yang dikatakan oleh Imam Eli, dan apa yang dikatakan Imam Eli terjadi. Memang tahun depan Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki buat Hana. Namanya Samuel. Oh, haleluya. Pada waktu Imam Eli berkata tahun depan kamu akan melahirkan, Hana bersuka cita. Sebelumnya sedih, puasa, menangis. Tetapi ketika mendengar kata-kata Imam Eli itu, Hana sukacita. Hana gembira. Dan memang itu terjadi dalam hidup Hana. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Pergumulan Hana, persoalan Hana, ini juga akan dialami oleh setiap orang. Maksud saya bukan dalam hal punya anak atau tidak punya anak, bukan. Tapi pergumulan dalam menghadapi macam-macam persoalan, macam-macam permasalahan yang harus kita hadapi. Dan itu membuat hati umat Tuhan sangat bersedih. Dan itu membuat saudara-saudara banyak yang bergumul. Tapi lewat kebenaran ini, saudara seperti Hana yang sedang berdoa, yang sedang menyampaikan apa yang saudara rindukan lewat doa-doa saudara. Dan percayalah, ketika saudara mendengar firman ini, iman saudara bertumbuh. Saudara akan mengalami apa yang Hana alami. Pergumulan Hana adalah dia tidak punya anak. Dan yang kedua, dia disakiti hatinya oleh Penina. Saudara bisa baca ayat-ayat itu dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7, 1 Samuel 1. Jadi pergumulan Hana gak punya anak dan dia disakiti hatinya. Ini pergumulan. Ini persoalan Hana. Akibat yang dialami oleh Hana, Hana sangat sedih. Berapa banyak umat Tuhan di tengah-tengah pergumulan saudara yang saudara alami, hati saudara juga sangat sedih.
Di tengah-tengah masalah saudara sangat sedih. Saudara bergumul seperti Hana. Tadi saya katakan ada 2 pergumulan Hana, yaitu gak punya anak, dan yang kedua disakiti oleh Penina. Ini pergumulan. Membuat hati Hana sedih, dan bukan hanya itu, Hana menangis. Sedih sampai mencucurkan air mata. Hana mencucurkan air mata karena kepedihan hatinya. 2 pergumulan tadi. Ia disakiti karena tidak punya anak. Hana bersedih. Bahkan bukan cuma itu, dalam bait Allah itu selama beberapa waktu Hana gak mau makan. Saking sedihnya, susahnya, makan enggak, nangis, hati yang sedih. Kalau ada umat Tuhan pada hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, hati saudara sedih, hari-hari ini saudara sedang mencucurkan air mata. Bahkan karena sedihnya saudara makan sampai saudara-saudara merasa gak mau makan lagi. Saudara tidak makan, puasa, sedih. Ketika saudara dengar ini, iman saudara akan dibangkitkan karena iman datang dari mendengar firman Allah. Bapak Ibu Saudara, Hana disakiti hati oleh Penina. Mungkin ini juga menjadi pergumulan saudara-saudara. Ada orang-orang yang menyakiti hati saudara. Karena ada orang-orang yang menyakiti hati saudara. Siapa itu? Keluarga. Keluarga bisa menyakiti hati saudara loh. Suami saudara nyakitin hati saudara-saudara. Mungkin suami saudara gak jujur, itu juga bikin sakit hati. Suami saudara selingkuh, itu juga bikin sakit hati. Ada beberapa orang suaminya mabuk-mabukan, oh sakit hati saudara-saudara. Ini bisa menyakiti hati. Ada di antara saudara-saudara suaminya main pukul. Itu menyakiti hati. Atau istri bahkan juga menyakiti hati saudara sehingga para suami juga mengalami kesedihan. Istri menyakiti hati saudara karena menuntut dan lain sebagainya. Karena kata-katanya yang begitu tajam menusuk perasaan para suami. Anak yang menyakiti hati orang tua. Anak yang kurang ajar. Anak yang gak mau diajar. Anak yang tidak mau taat. Ini bisa membuat sakit hati. Atau saudara-saudara, abang adik, kakak adik, saudara-saudara, ini bisa membuat sakit hati. Sahabat, orang dekat bisa membuat sakit hati. Orang yang mengkhianati kita. Yesus disakiti oleh Yudas, dikhianati oleh Yudas. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda sedang bekerja dalam satu perusahaan. Pimpinan saudara, manajer saudara, direktur saudara juga menyakiti hati saudara dengan kata-katanya, dengan kalimat-kalimatnya ataupun dengan sikap dan perbuatannya terhadap saudara sebagai seorang karyawan. Menyakiti hati. Hana disakiti oleh Penina. Disakiti bisa lewat perkataan, bisa lewat perbuatan, bisa lewat sikap
sikap, bisa lewat tingkah laku. Siapa lagi? Teman bisa menyakiti kita, tetangga bisa menyakiti kita. Mungkin gara-gara parkir kendaraan, parkir mobil, menutupi, menghalangi pintu. Nah, ini bisa menyakiti hati. Apapun bisa menyakiti hati kita. Hana disakiti oleh Penina. Sekali lagi penyebabnya bisa macam-macam, perkataan, perbuatan, janji yang gak ditepati, saudara-saudara. Janji datang jam 7 sampai jam 9 gak datang-datang, dihubungi gak nyambung-nyambung telepon HP-nya. Yang menunggu tinggal menunggu, gak jelas nunggu. Sakit hati karena janji yang tidak ditepati dan sebagainya. Kadang-kadang saudara disakiti hati karena bergurau. Jadi tersinggung, sakit hati karena gurauan. Ada satu guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara, seorang wanita. Satu kali dia pergi ke sekolah minggu naik sepeda, biasanya bawa motor. Dia naik sepeda dari rumahnya, sepeda baru. Wah, sampai di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang lain senyum-senyum, ketawa, bercanda. Tiba-tiba satu guru sekolah minggu, temannya nyeletuk, bergurau. Wah, naik sepeda sekarang, Cici naik sepeda sekarang, nanti kakinya bisa gede kayak tukang beca, katanya begitu. Bergurau, semua ketawa-ketawa. Tetapi lewat guruan itu, Bapak Ibu Saudara, guru sekolah minggu yang biasa naik motor tadi dan naik sepeda sakit hati. Ada banyak hal yang membuat seseorang sakit hati. Orang yang sakit hati dihibur. Siapa yang menghibur? Hana dihibur oleh Elkana, suaminya. Dihibur untuk mengobati sakit hatinya. Ada hiburan, dihibur dengan kata-kata oleh Elkana. Tapi saudara-saudara, penghiburan manusia terbatas. Sekali lagi, penghiburan dari manusia terbatas. Umat Tuhan, Anda mungkin sekarang lagi posisi disakiti hati oleh siapa-siapa saja. Saudara dapat penghiburan dari teman, dari keluarga, terbatas itu. Gak bisa mengobati sakit hatinya. Penghiburan manusia terbatas. Pada dasarnya manusia itu sering mengalami kesedihan dan cari hiburan, cari penghiburan. Oleh sebab itu orang berlomba-lomba untuk cari hiburan karena hatinya yang sedih. Karena hatinya yang disakiti, orang cari hiburan. Bisnis entertain jamur di mana-mana. Berkembang luar biasa. Karena apa? Untuk mengobati hati yang sakit. Untuk mengobati hati yang sedih. Tapi pertanyaannya, apa manjur? Apa bisa? Bapak Ibu Saudara, enggak bisa. Itu terbatas. Coba kita melihat 1 Samuel pasal yang pertama. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, suaminya Elkana berusaha menghibur, tapi nggak bisa.
Gak manjur, gak mempan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh penghibur. Anda sedang sedih hari ini, Anda sedang sakit hati hari ini, Roh Kudus menghibur saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, penghibur yaitu Roh Kudus. Dia yang menghiburkan kamu. Haleluya. Inilah penghibur itu. Umat Tuhan perlu Roh Kudus. Karena sedih, karena mengalami pergumulan, umat Tuhan perlu Roh Kudus dalam hidup saudara-saudara untuk menghiburkan saudara-saudara. Penghiburan manusia terbatas. Orang mau cari hiburan, tapi datang kepada Yesus, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menghibur. Haleluya. Saudara-saudara, ada seseorang, dia datang kepada seorang dokter jiwa, karena dia begitu sedih, sangat sedih. Dia datang dan dia berkata, hatiku sangat sedih karena dia punya persoalan begini. Saudara, dokter itu berkata kepada seseorang yang datang kepadanya, pasien ini, Bapak pergi saja ke salah satu pertunjukan. Di dalam pertunjukan itu, Bapak akan terhibur karena dihibur oleh seorang yang pandai menghibur. Dengan kostum-kostumnya, dengan gayanya, dengan perkataannya, dengan guyonan, gurauan dan leluconnya. Bapak datang aja, ini sekarang sedang ada hiburan seperti itu. Kemudian saudara-saudara, rupa-rupanya pasien ini berkata, maaf dok, gak bisa. Saya gak bisa terhibur. Bapak coba deh, Bapak datang ke pertunjukan itu. Saya rekomendasikan Bapak untuk hadir. Gak bisa dok, kata pasien ini. Coba aja. Kemudian pasien ini berkata, dok, yang menghibur itu adalah saya sendiri. Dokter itu terkejut, saudara-saudara. Pasiennya itu adalah yang banyak menghibur orang, dia sendiri perlu dihibur. Roh Kudus menghiburkan saudara-saudara. Di dalam hati yang pedih, Roh Kudus yang menghiburkan saudara-saudara. Anda perlu Roh Kudus, roh penghibur. Haleluya. Gratis. Di kamar saudara tinggal berdoa, Roh Kudus turun memberikan damai dan sejahtera yang luar biasa. Penghiburan dari Roh Kudus. Saudara-saudara, ternyata saudara-saudara, Hana itu selain dia disakiti oleh Penina, rupa-rupanya dia disakiti juga oleh Imam Eli.
hamba Tuhan menyakiti Hana. Umat Tuhan, kadang-kadang Anda disakiti oleh seorang hamba Tuhan ya. Kadang-kadang saudara disakiti oleh yang namanya hamba Tuhan. Hana disakiti oleh Imam Eli. Pak, kenapa kok disakiti Hana ini? Loh iya, lagi doa sungguh-sungguh, dikira perempuan ini mabuk. Bayangin kalau Anda berdoa sungguh-sungguh, terus Pak Pendeta bilang sama saudara, mabuk, kamu mabuk ya? Kamu mabuk ya? Lagi doa sungguh-sungguh. Hamba Tuhan ini, Imam Eli gak peka, dia kira Hana mabuk. Saudara-saudara, itu satu hal yang menyakitkan Hana. Tapi luar biasanya reaksi Hana. Dia gak marah, dia gak tersinggung. Banyak orang Kristen kalau tersinggung langsung saudara-saudara pindah gereja, marah-marah, maki-maki terhadap hamba Tuhan yang menyakiti dia. Orang saya berdoa sungguh-sungguh dikira orang mabuk. Ini yang dialami oleh Hana. Imam Eli bilang mabuk, perempuan ini mabuk. Saudara, Hana luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang demikian, di tengah-tengah perasaannya yang disakiti oleh Imam Eli, dia nggak marah, dia nggak tersinggung. Di dalam ayat yang ke-17, Imam Eli menyampaikan kata-kata nubuatan terhadap Hana. Kita baca ayat ini. 1 Samuel pertama ayat yang ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Ayat-ayat sebelumnya Imam Eli menyangka Hana mabuk. Tapi dalam ayat yang ke-17 ini Imam Eli berkata, pergilah, Allah Israel akan memberikan apa yang kamu minta. Berapa saat sebelumnya menyangka Hana mabuk. Sekarang berkata Allah Israel menjawab doamu, akan memberikan apa yang kamu mohonkan kepada dia. Luar biasa apa yang menjadi reaksi daripada Hana. Kalau tadi Hana marah, kalau tadi Hana tersinggung, kalau tadi Hana sakit hati, ketika mendengar Imam Eli berkata Allah Israel mendengar doamu, Hana gak percaya karena udah terlanjur marah. Tapi reaksi Hana, mari kita lihat dalam ayat yang ke-18. 1 Samuel 1 ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Iya, ia mau makan. Tadinya gak mau makan karena sedih. Tadinya nangis karena sedih. Dalam khotbah saya tadi yang pertama saya membahas Hana ada 2 kali kesedihan yang mendalam. Yang pertama gak punya anak, yang kedua disakiti Penina dan juga disakiti Imam Eli. Tapi ketika Imam Eli mengatakan bahwa doa Hana akan diberi oleh Tuhan, oh Hana percaya itu. Saudara-saudara, hati Hana percaya dan Hana mendapatkan apa yang dia minta. Apa yang dia mohonkan Hana dapat, saudara-saudara. Kita baca dalam ayat yang ke-20. Sekali lagi kita baca. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana Iya. dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Iya. Dapat ya.
setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Samuel. Oh, haleluya, haleluya, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Pergumulan Hana ini banyak kita alami. Apapun juga pergumulan Hana banyak yang membuat hati saudara sedih. Menghadapi banyak hal yang membuat banyak orang yang menyakiti hati saudara. Mungkin orang dekat sekitarnya, sahabat atau teman atau siapapun atau keluarga. Saudara sedang bergumul dalam kepedihan hati. Tapi tetap ingatlah, Anda harus percaya akan firman Allah. Janjinya iya dan amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, Markus 11, Injil Markus 11 ayat yang ke-24. Ini ayat luar biasa. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Percayalah. Saya ulang satu kali lagi pembacaan ayat ini. Saudara coba perhatikan dengan baik. Silakan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Apa saja, oke? Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang Anda minta dan doakan, itu akan diberikan kepadamu. Hana, pergumulan Hana, dia berdoa dan dia percaya apa yang didoakan akan diberikan oleh Tuhan. Yang mustahil bagi manusia, enggak mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum masuk perjamuan kudus, saya mengundang saudara-saudara menyanyikan satu pujian. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Kita nyanyi pujian ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Mari persiapkan diri saudara masing-masing. Sementara kepala keluarga silakan mulai membagikan roti dan anggur. Makasih Tuhan. Haleluya. Saya mengundang semua umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum makan dan minum perjamuan kudus, Anda harus periksa diri. Kalau ada dosa, ada kesalahan, jangan keras hati. Pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Semua tundukkan kepala sambil bangkit berdiri. Kalau ada dosa, kejahatan dan kesalahan, jangan tunda besok. Hari ini bereskan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Buang apa yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Mari kita siap. Angkatlah roti masing-masing ke atas. Perjamuan kudus adalah berkat yang luar biasa buat kita. Tubuh dan darah Tuhan yang dipecah-pecahkan buat kita. Angkat roti ini dan dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Tubuh yang dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu di dalam Dia, di dalam kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih. Pegang cawan minuman ini ke atas. Dengarkan firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Mari semuanya mengucaplah syukur, mengucap syukurlah, haleluya. Glory, haleluya. Semuanya mengucap syukur, haleluya, haleluya. Pergumulan umat Tuhan, doa umat Tuhan
bulan Desember kami akan menghadapi pemilu kada di daerah-daerah, baik pemilihan gubernur, wali kota atau bupati di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Dari tempat ini hamba-Mu berdoa bersama-sama umat Tuhan, pemilu kada aman, pemilu kada damai sejahtera, pemilu kada diberkati oleh Tuhan. Ada pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan, daerah-daerah juga diberkati oleh Tuhan. Haleluya, kemuliaan Tuhan turunlah, dan situasi politik ekonomi, situasi keamanan semua dicengkeram oleh Tuhan, dan semua keadaan baik dikendalikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pandemi yang melanda dunia ini, kembali kami berdoa dalam nama Yesus. Angkatlah Tuhan, tolong. Terjadi pemulihan demi pemulihan, terjadi pemulihan demi pemulihan. Dan Engkau yang berkarya di atas muka bumi ini, nama-Mu yang ditinggikan. Ada banyak jiwa yang dimenangkan, lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di penghujung ibadah ini, hamba-Mu mohonkan berkat Tuhan ke atas seluruh umat-Mu. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah ke atas saudara-saudara semua, mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari bersama-sama katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati umatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Tanggal 9 Desember, saudara-saudara jangan lupa untuk pergi ke TPS-TPS di mana saudara sudah tercatat di sana untuk ikut dalam pemilu kada. Gunakan hak suara saudara-saudara. Dan yang paling penting, kita berdoa buat Indonesia dan di seluruh pelosok tanah air ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan limpahkan. Lewat kesempatan ini, kiranya semua umat Tuhan diberkati, dan ketika saudara terima berkat Tuhan lewat pelayanan pada hari ini, bagikan kepada yang lain channel ini, dan saya percaya Tuhan terus menyertai seluruh umatnya. Haleluya.